Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, maupun malam, kapanpun teman-teman melihat video ini ya. Kali ini saya punya barang lagi ya, yaitu Eiger, tepatnya Eiger Equator 45 liter. Nah, di akhir-akhir ini tas ini menjadi favorit untuk para pendaki ya, karena didukung oleh banyak fitur yang cukup menarik ya di tas ini. Nah, apa aja fitur-fiturnya ya, mari kita lihat bersama-sama. Di tas ini cukup banyak fiturnya dan beserta keunggulan-keunggulan yang ada pada tas ini. Yang pertama fiturnya adalah saku depan. Nah, ini mungkin dibuka dulu. Saku depan cukup besar untuk bisa masukkan jas hujan atau barang-barang lainnya di sini ya, segini. Ini segini saku depan. Kemudian saku tutup atas. Nah, ini ada lumayan ya, saku tutup atas segini, agak cukup sekitar berapa ya, 2 literan lah, 2 atau 1 literan cukup untuk barang-barang kecil-kecil. P3K cukup di sini ya. Terus ada saku kecil lagi di bagian ini atasnya untuk dokumen atau apapun lah itu. Segini ya, pokoknya kalian nyamannya buat naruh apa lah. Saya sekitar segini. Nah, ini tangan saya segini. Nah, kemudian ada lubang selang untuk water bladder. Ini saya jarang pakai ya sebenarnya, karena nggak punya water bladder. Nah, ini tembus ke, bentar, kita buka dulu. Set. Nah, lubang ini water bladder ini tembus ke sini. Nah, tembus ke dalam. Ada 2 lubangnya ya. Jadi bebas kalian mau masukinnya dari kanan atau kiri selangnya. Nih, kemudian karena ada lubang water bladdernya, tentu saja di dalamnya juga ada kompartemen untuk water bladder ya. Nah, ini kompartemen untuk water bladdernya di sini. Ini nanti ditaruh di dalam sini, kemudian ini nanti dicantolkan di sini ya water bladdernya. Kemudian water bladder udah, kemudian ada 2 saku samping. Bisa untuk kalau matras kekecilan ya, kayaknya ini cuman air aja ya, botol aqua, terus ya barang-barang apapun tuh yang agak panjang nanti bisa diikat sama tali kompresi. Ini juga ada 2 saku samping, besarnya sama, bahannya juga sama. Ini agak melar ya, tapi kuat. Kemudian ada tali kompresi. Nah, ini tali kompresinya cukup menarik ya, bentuknya Z, huruf Z, jadi dia bisa ngompresi tidak cuma 1 titik. Biasanya tas-tas itu kan cuma 1 ini aja ya, tapi ini bisa langsung, kalau ini dikencengin di sini ikut kenceng, ini tertarik, jadi ada 2 titik yang tertarik untuk dikompres seperti itu. Nah, ini ada 2 juga, kanan dan kiri. Kemudian ada juga tali kompresi bawah. Nah, ini cukup menarik ya, ini bisa digunakan untuk menaruh matras maupun tenda, juga bisa untuk sekaligus mendukung berat di bagian bawah itu. Kemudian ada pengikat trekking pole ada 2, ini dan ini. Kemudian ada cangkolan bagian bawah, ada 2 juga. Kemudian ada saku di hip belt itu tali pinggang ya.
hidau. Ini ada dua, besarnya sama, bahannya juga sama, segini bandingannya dengan tangan. Nah ini setengah lingkaran bentuknya dan tingginya sekitar 10 cm. Ini bisa untuk pada cemilan, kamera pocket, kunci dan lain-lainnya. Ada dua, besarnya sama ya. Kemudian ada rain cover. Nah, ini rain covernya tadi udah tak keluarin ya. Rain covernya seperti ini. Nah, ini memang kondisinya seperti ini ya. Pas saya beli karena belinya juga second. Nah, tempat rain covernya ini di sini, di bawah sini. Nah, di bawah ini tempat rain cover. Kemudian ada aksen reflektif. Nah, ketika jalan malam ya. Nah, pas disorot itu nanti ada cahaya yang mantul. Nah, ini di sini. Kemudian ada tali dada. Tali dada ini ya. Nah, ini biasanya sudah dilengkapi dengan fluid ya. Ini kayaknya udah hilang ya pas belinya. Saya belinya. Ini harusnya ada fluidnya ini, warna orange kayak biasanya. Ini biasanya ada fluidnya ya. Kemudian tali dada, kemudian keunggulan lainnya yang diklaim Eiger adalah dia terbuat dari bahan robik. Nah, bahan robik ini konon katanya terkuat ya di kelasnya seperti itu. Kemudian keunggulan lainnya adalah back system. Nah, back system ini menurut saya juga cukup menarik ya. Sistemnya jaring, jadi ini tuh punggung kita itu posisinya di sini tidak bersentuhan langsung dengan kainnya ini, jadi udaranya bisa ngalir dan lebih enak gitu. Jadi kan kalau kita berkeringat terus kemudian keringatnya nyerap kan jadinya ini basah gitu ya, terus dipakai juga jadinya nggak enak. Nah ini tuh keringatnya itu cuman di jaring ini aja, jaringnya bolong-bolong, nanti udaranya ngalir gitu, jadi lebih sejuk lah kayak gitu. Jadi intinya udaranya bisa ngalir lewat sini gitu. Kemudian di bagian pinggangnya ini ada busanya cukup tebal ya, cukup tebal. Itu kemudian karena ini second ya, apa aja yang perlu diperhatikan di tas ini ketika kalian beli second. Yang pertama ya seperti biasanya ya, tali apakah ada yang terbakar. Biasanya kan tali panjang gini terbakar. Kebetulan ini masih, menurut saya masih aman ya, tidak ada yang terbakar di tali-tali utamanya. Dalam artian tali utama itu yang tali ini, tali pundak, tidak ada yang terpotong, terbakar. Kemudian tali pinggang, nah ini adalah menurut saya tali-tali utama. Nah, ini ada minusnya juga. Nah itu tali yang terbakar itu ada di kompresi bawah. Tali kompresi bawah ini sangat sedikit terbakar ya. Nah ini terbakar sedikit ya, tapi cuman ini sih minusnya, cuman ini sedikit terbakar ini. Kemudian tali-tali, kemudian nah ini di bagian frame ya, kita langsung buka aja framenya. Ini perlu juga, ini kayaknya nggak banyak orang yang tahu ya. Saya baru tahu juga ketika beli tas ini, ternyata framenya itu ada kelemahannya. Dan setahu saya belum ada yang jual framenya aja gitu, belum ada ya. Ini dari pemilik sebelumnya kayaknya penggunaannya cukup intens ya, cukup sering digunakan dan digunakan untuk membawa beban yang cukup berat. Jadi nanti bisa dilihat di framenya ini. Kita coba buka framenya. Cukup susah ya, karena ini nah ini kalian perlu perhatikan juga di bagian frame ini, karena nggak ada yang jual ya framenya, sayang sekali. Padahal ini kayaknya mungkin Eiger sendiri belum tahu ya minus ini ya. Ini nah framenya seperti ini.
bagian mana yang agak riskan kalau membawa barang berat, yaitu di bagian sambungan ini. Sambungan ini bisa dilihat lama kelamaan dia aus ya. Ini kalau kegesek terus barang berapa tahun, 5 tahun gitu mungkin nggak akan kuat ya. Ini lama-lama aus. Karena kan barang berat terus, nah ini nih, kayak gini nih. Kalau bawa jalan mungkin kayak gini ya. Ini masukan buat Eiger ya, mungkin nanti bisa diimprove lagi ya bagian ini, atau bisa jual untuk frame yang aftermarket, frame apalah, bisa jual suku cadangnya gitu. Kayak gini, ini seperti ini ya. Jadi tolong diperhatikan untuk teman-teman yang mau beli tas ini dalam keadaan second ya terutama, dan dipertimbangkan lagi misal kalian bener-bener petualang gitu ya, pakainya sering banget tiap minggu sekali dan bawa beban berat, nah ini kemungkinan berapa tahun ini bisa bertahan ya, mungkin ini jadi pertimbangan teman-teman ya. Ini kemudian minusnya lagi yang perlu diperhatikan adalah di rain covernya. Rain covernya ini kalau lama dipakai pasti ini ada yang lupas ya. Menurut saya ini normal karena memang ya bahan seperti ini nggak akan tahan panas, terutama kalau panas hujan gitu pasti akan kalah ya. Itu dan jamur ya, jamur terutama. Jamurnya nggak masalah ya, terutama yang jamur itu nggak masalah, yang penting itu ininya ya. Ini jangan sampai bolong, karena kalau lapisan putihnya ini udah ngelupas ya sama aja, pasti dalamnya sudah basah. Itu yang diperhatikan. Resleting biasa ya, resleting, terus pastikan dia nggak bermasalah. Ini aja ya, untuk minusnya juga udah disebutin. Kesimpulannya ya, tas ini cukup bagus ya dengan fitur-fitur yang ada di tas-tas premium biasanya ya. Namun kelemahannya yaitu tadi ada di frame. Menurut saya ini nanti bisa relatif ya, mungkin kalau teman-teman pakainya juga nggak sering dan bebannya nggak berat mungkin nggak kayak gitu ya. Ini menurut saya aja ya, itu tadi framenya, kemudian ya di rain cover itu udah umum lah, itu nggak apa-apa. Itu aja sih, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan bisa komen ya. Ini nah untuk harga ya, harga untuk barunya itu di 140-an ribu ya, 140, 1.400, 1.399 gitu. Untuk secondnya variatif tergantung kondisi, kelengkapan, kemudian ya tergantung banyak yang minat atau enggak ya, atau tergantung yang jual. Nah, kalau yang jual butuh uang biasanya dia jual murah kayak itu. Untuk harganya yang second kisaran antara 800 sampai sejutaan. Masih ada yang jual 1.100.000 juga, tergantung tadi ya, tergantung kondisi itu. Nah saya dapat ini di bawah sejuta, di bawah juta ya. Mengingat kondisinya juga seperti ini. Itu aja mungkin. Terima kasih ya udah menonton video ini. Kalau kalian nonton sampai selesai, ini ucapan terima kasih saya. Terima kasih.